Bismillahirrahmanirrahim. Hidup sehat itu kayak orang bangun tahajud. Kayak orang bangun tahajud. Orang yang tidak memaksakan bangun tahajud malam hari sampai mati juga gak bakal tahajud. Gitu loh maksudnya. Orang yang tidak memaksakan sholat duhanya 12 rakaat sampai mati juga mungkin 2 rakaat doang. Padahal dia punya kesempatan untuk melakukan lebih baik. Orang yang katakanlah punya kesempatan untuk bersedekah lebih banyak tapi nggak dikerjakan sampai mati begitu-begitu aja. Kalau saya katakan masa mau hidup gitu-gitu aja? Sekarang dari sekian tahun hidup kita, berapa tahun kita pernah hidup sehat dan diniatkan karena Allah? Mungkin ada setahun. Ramadan yang 30 hari sama juga dengan 11 bulan yang lain. Sahurnya begitu, bukanya begitu. Sahurnya pakai apa? Tiba-tiba diam. Ya. 30 hari disuruh Allah untuk memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak makan. Saking dahsyatnya negeri kita ini, 30 hari Ramadan inflasinya paling tinggi. Betul nggak? Kalau nggak salah sih begitu kan? Indonesia kan bisa paling tinggi inflasi itu Ramadan. Kenapa? Ibu bapaknya, khususnya ibu-ibu nih, sibuk banget makan apa, minum apa, buka bersama siapa. Tapi Al-Quran 1 juz pun tak terbaca setiap hari. Gitu. Musibah bu, Pak, musibah gitu kan. 11 bulan sudah banyak makan, udah 30 hari itu kan, siapilah waktu gitu kan. Untuk apa? Untuk lebih banyak lagi berhubungan sama Allah gitu kan. Bahkan beberapa sahabat itu ketika bulan Ramadan, baru sekalian itu Masya Allah, habis Isya nggak pulang ke rumah sampai subuh dia, sibuk beribadah. Ya beberapa ulama seperti bahkan Imam Ahmad itu satu hari bisa sholat sunnah nafilahnya bisa sampai 300 rakaat. Gitu. Ya, kalau banyak orang zaman sekarang, apa yang terjadi? Kebanyakan makan. Tanda orang banyak makan apa? Udah tahu. Ya. Maka Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, kata Nabi apa? Aku melihat di akhir zaman nanti, kata Rasulullah, banyak fenomena di kalangan umatku kegemukan, kata Nabi. Ya, dan kegemukan bagi laki-laki dan perempuan itu bisa bermasalah di hubungan biologis mereka. Maaf, laki-laki yang belly fat, yang perutnya buncit itu, kalau yang saya baca dan beberapa yang saya dengar itu memang secara keperkasaan juga akan turun gitu. Bahkan perceraian salah satu penyebabnya yang banyak kata di KUA itu adalah ketidakpuasan suami sama istri. Istri nggak puas, suami nggak puas. Gimana mau puas? Pagi hari, siang hari, malam hari, si bapak atau ibu tadi makannya juga nggak benar. Jadi mau saya kasih tahu obat kuatnya laki-laki. Malu-malu gitu. Obat kuatnya laki-laki itu untuk memuaskan istrinya adalah hidup sehat. Jangan nyampain badan. Ya, olahraga yang benar. Olahraga itu kadang-kadang juga 20%. Kalau Anda yang pergi ke gym ya, personal trainer Anda pasti akan bilang sama mereka, badan kita itu dibentuk 80% dari apa yang kita makan. 20% cuma exercise-nya. Benar kan? Benar. Dan dengan gerakan sholat, orang yang sholatnya benar, pasti bahunya lebar. Ya iyalah, gimana mau bahu lebar sholat begini? Apa gitu di power gitu? Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholat begini. Perhatikan, misalkan Nabi ngajarin gimana? Takbiratul ihram, ininya di mana? Tangannya di mana? Ya bukan cuma nggak semangat gitu sholatnya gitu loh. Ruku coba, Masya Allah. Sujud gitu, kok gerakan, coba lihat, Anda ada yang ahli gym gitu kan, coba lihat gerakan sholat itu, dahsyat loh itu kan. Bagaimana tulang belakang kita terbentuk, bagaimana otak kita bisa mengalir deras darah ke situ dengan sujud, bagaimana coba lihat. Kalau kita lihat gerakan sholat itu luar biasa loh. Orang yang sholat dan sujudnya benar tidak akan mungkin konstipasi, susah buang air besar, tak mungkin. Asal sujudnya benar, ya, subhanallah kan. Jadi luar biasa loh sekalian. Apalagi misalkan ada mungkin ketika dari gerakan, saya kadang-kadang nyobain gitu kan. Kita tetap sholat bukan untuk sehat ya. Sholat bukan untuk sehat. Sholat itu ibadah, wajib ya, sholat wajib gitu kan. Jadi ketika kita dari sujud naik ke atas, ya naik ke atas itu kan kita disunahkan untuk
duduk sebentar kan. Nah, waktu duduk itu kan kita namanya disunahkan untuk meletakkan tangan, kemudian atau di kepal seperti itu untuk naik. Waktu naik itu kan ada tekanan di perut. Kerasa lagi di perut kan, maka kencang. Maka laki-laki yang sholatnya benar pasti perkasa. Gitu. Saking perkasanya nanti istrinya bilang sama dia, suamiku, sepertinya engkau harus berbagi kebahagiaan ini kepada wanita lain. Mimpi. Amin. Langsung yang tidur bangun. Mau nikah aja lah. Tapi suaminya juga harus menunjukkan kesolehan. Istri juga harus menunjukkan solehnya seperti apa. Seperti seorang sahabiah Nusaibah bin Ka'ab. Malam-malam suaminya sedang tidur, ya, anak lagi tidur, ada perintah jihad. Dan misalnya dia bangunkan suami dan anak-anaknya. Wahai suamiku, wahai anak-anakku, bangunlah, ada perintah jihad dari Nabi SAW. Itu istri yang benar. Ya. Ini suami tidur, istri tidur. Ya, tidak ada yang dua-dua bangun. Apalagi bapak ibu saya, terutama bapak-bapak nih, ya, Anda harus jauh lebih soleh daripada istri Anda. Anda harus jauh lebih dalam pemahaman agama daripada istri Anda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, maka jadwalkan untuk datang ke kajian-kajian, ya, untuk belajar agama. Seperti itu. Baik, kita kembali ke bagaimana Allah Subhanahu wa taala sekalian menciptakan itu semua, ya. Jadi banyak sekali yang Allah berikan kepada bumi kita ini yang kita bisa perbaiki, ya, kesehatan kita dengan itu. Dan simpel kok. Kalau Anda mau sehat mulai sekarang, ya, contoh mungkin gula pasir dikurangi. Bisa kan? Bisa nggak? Jadi kalau minum kopi nggak usah pakai gula pasir. Kopinya pahit. Kopi itu yang saya pernah pelajari, emang dia bisa menekan rasa lapar. Bisa dia. Ya. Jadi kalau makan kopi atau minum kopi ya pakai kurma. Manisnya pakai kurma, bukan dicemplungin, ya, dimakan. Bisa kan? Gak apa-apa. Ya, Masya Allah. Minum teh, tehnya teh daun. Ya, usahakan jangan yang sasetan. Sekali-sekali sasetan buat. Tapi kalau tetap pengen minum teh, ya teh hijau, teh apa yang masih daun. Gitu. Atau Anda bikin minuman sendiri di rumah. Apa susahnya motong-motong serai, kunyit dipotong-potong, dikasih air panas, dikasih jeruk nipis, kasih madu. Apa susahnya? Sehat banget itu. Ya. Anti pikun. Oh iya. India itu angka demensianya paling rendah katanya di dunia. Karena ternyata konsumsi kunyit yang sangat tinggi di sana. Ya, orang India. Jadi jarang pikun kata dokter. Ada yang saya baca dokter siapa, dokternya itu diteliti gitu, kata seperti itu. Kalau seandainya, ya, penduduk negeri ini bertakwa, dia mengoptimalkan apa yang Allah berikan ke negeri ini, maka harusnya penyakit-penyakit berat di negeri ini tuh sangat-sangat minimal. Bayangkan kalau tiap hari kita bersahabat dengan rempah dan rimpang. Jadi Allah memberikan tanda. Apa Allah tidak tahu bahwa sekarang itu banyak kanker? Ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun lalu, sebelum katakanlah bumi ini dibuat, Allah sudah tahu, Bu, Pak. Sehingga apa? Allah ciptakan obatnya. Dan janji Nabi pasti ada di situ. Jadi kulidain dawaun, kata Nabi, bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sekarang kita lihat bagaimana Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran tadi. Ya. Contoh mungkin, jadi kalau dalam ilmu pengobatan tradisional lah, seperti ya ilmu natural seperti itu tuh, kita memahami penyakit itu gampang. Apa yang ada di organ kita, maka coba cari padanannya di alam. Contoh mungkin orang yang kena gangguan liver, yang gitu kan, wortel. Sesimpel itu coba. Ya, tapi Allah tidak kasih petunjuk itu. Kenapa? Karena manusianya lupa sama dia. Dan sains memang menjelaskan. Coba baca penelitian tentang kunyit deh, temulawak. Luar biasa. Kalau kita lihat misalkan kanker-kanker gitu kan, kanker-kanker itu kan bentuknya kan, kalau dilihat secara bentuk makroskopisnya kan nggak beraturan. Ya, bentuknya nggak beraturan kanker. Coba lihat padanannya apa di alam ini yang Allah berikan bentuk tumbuhan yang tidak beraturan. Contohnya apa? Rimpang tadi, lihat jahe nggak beraturan kan?
jahe, kencur, temulawak, kayak berantakan bentuknya gitu kan. Apa sengaja Allah bikin gituan? Ya pasti ada sengaja, maksudnya ada maksudnya untuk memberikan tanda kepada kita. Kita lihat misalkan ureter kita, misalkan ureter itu saluran kencing kita, bentuknya panjang gitu kan, kayak buletan, pipa gitu kan. Lihat di alam ini yang apa yang kira-kira mirip dengan itu? Ternyata akar alang-alang. Masya Allah kan? Semudah itu. Kita bicara tentang darah. Darah itu katakanlah apa tuh namanya, warnanya merah gitu kan. Berarti kita perlu, misalkan kita butuh tambah darah misalkan, ya sudah cari yang di alamnya warnanya merah-merah. Contoh apa? Buah bit misalkan. Gitu. Mudah kan? Mudah sebenarnya. Apakah itu kalau kita makan, kita minum menjamin kesembuhan? Tidak. Allah yang jamin. Maka ketika kita sudah kembali sama Allah, bisa jadi satu tumbuhan yang diciptakan, misalkan serai saja, itu banyak sekali sekarang. Kita lihat ada rematik, ada lupus, ya, macam-macam. Yang ternyata dari pengalaman-pengalaman saya, dari pasien-pasien itu, subhanallah, minum serai itu efeknya luar biasa. Allah nih, kita diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia dari tanah. Maka kalau mau sehat, kembalilah ke tanah. Kembalilah di bumi, tempat apa-apa yang Allah tumbuhkan itu berada. Dan di situ banyak tanda-tandanya sekalian. Tanda-tandanya. Jadi kalau kita lihat daun, jadi kita ngelihat sesuatu itu jangan ngelihat secara fisik saja. Ya. Lihatlah dengan mata hati kita. Lihat daun itu kan dia bergerak, ya. Kalau kita lihat dulu lagi angin kayak begitu, ada urat daunnya, ada tulang daunnya, apa fungsi daun, bahkan ilmu fotosintesis saja kita belum optimalkan. Bayangkan katakanlah kita tanpa daun yang ada sekarang ini, kita nggak bisa bernafas loh, mungkin nggak bisa kita. Dokter bedah sekalipun katakan dengan ilmu yang luar biasa belajar, kalau Allah ambil saja trombosit dalam badan manusia, nggak bisa kerja dokter bedah. Allah Maha Kuasa, ya. Maka kita tugasnya apa? Kita kenali dia, ya. Kenali bagaimana dia memberikan ini semua kepada kita semua sekalian. Supaya apa? Supaya kita lebih taat. Sehat harus jadi membuat kita makin taat. Mumpung sehat, perbanyaklah ketaatan kepada Allah, ya. Supaya apa? Lagi sakit nanti kita bisa panen pahala. Orang-orang yang sudah rutin melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, kalau dia sakit dan uzur, amalan yang dikerjakan tadi, pahalanya tetap mengalir buat dia, meskipun dia nggak kerjakan. Itu hadisnya. Dan Islam mengajarkan kebaikan yang luar biasa. Anda di sini bos sekalian, misalkan Anda keluar, bagaimana Anda dapat pahala iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi dengan ketika Anda berada di tempat ini? Caranya gampang sekali. Misalkan lagi mau keluar pintu itu kan sempit ke pintunya. Lalu ada saudara kita mau keluar duluan, hajatnya dia mau keluar pintu duluan, mau keluar dari masjid duluan. Anda kasih tempat, dia silakan keluar, membantu hajatnya dia. Apa kata Nabi SAW? Membantu hajat saudaraku, yang maksud kaum muslimin, itu lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Bayangkan. Ada saudara kita mungkin lagi mau ke musola, ke toilet, atau mungkin ke tempat wudhu, dia pakai sepatu, nggak ada sendal, kita kasih pinjam sendal, itu pahalanya sama dengan, bahkan lebih baik daripada 1 bulan penuh iktikaf di Masjid Nabawi. Kalau kita kembangkan ini semua sekalian, maka masya Allah kita akan tiap hari itu mikir kebaikan apa yang kita bisa kerjakan tiap hari, dan kebaikan itulah yang sebenarnya menjadi nutrisi hati kita. Jadi kalau orang hidupnya nggak bahagia, mungkin tidak banyak nutrisi buat hatinya, tidak banyak dia tolong orang, mungkin, ya. Maka itu sebabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi yang luar biasa peran dalam Islam, ya. Pernah dalam satu pagi Nabi menceritakan tentang surga. Nabi menceritakan tentang ada surga, ada pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu macam-macam. Terus Abu Bakar bertanya saat itu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Nabi menjawab apa? Iya, dan aku berharap itu adalah engkau. Kenapa? Ternyata Abu Bakar ini, bos sekalian, pernah ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang pagi ini sudah menyantui anak yatim? Abu Bakar angkat tangan, itu pagi. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah kaum muslimin? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah membantu fakir miskin? Semua amal ibadah itu dia borong pagi-pagi, coba. Ya.
Makanya orang beriman itu bos sekalian, hidupnya pasti bahagia kalau dia banyak berbuat baik untuk orang lain. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya, hidup sehat itu lagi-lagi bukan lifestyle, tapi bentuk kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ya, Anda lihat makanan kayak begini. Ini kan ada, saya tadi dikasih panitia makanan sehat. Isinya apa? Tempe. Tempe yang dipotong. Di tengahnya dikasih coklat alpukat. Dikasih alpukat. Ya. Terus di atasnya dikasih apa lagi? Strawberry atau apa gitu. Kasih chia seed. Sehat gak ini? Yakin? Insya Allah gitu. Kira-kira nih saya tanya nih, kalau misalkan nih ada piring, ini kan, piring kayak begini nih, lalu di sampingnya ada bubur ayam, pilih mana? Ayo jujur. Kalau saya makan bubur ayam, caranya saya makan gimana? Nah, kalau saya makan bubur ayam ala saya ambil kuahnya, saya ambil sayurnya, saya ambil sambelnya, saya ambil telurnya. Itu bubur ayam saya. Ya nggak ada buburnya tapi sup jadi kan. Kemarin saya ada pas ke Makassar, ada teman-teman bilang, dokter bagaimana cara makan coto yang baik? Coto gampang. Kan kalau orang makan coto dikasih jeruk nipis kan, satu mangkok gede itu kan. Nah, nih rahasianya di sini saya bilang. Nanti minta sama abangnya itu minta air putih 3 gelas atau 2 gelas, 3 gelas. Lalu air putih tadi diperes dikasih jeruk nipis tadi. Terus masukin, aduk, minum gelas, 2 gelas, 3 gelas, habis itu pulang. Itu cara makan coto yang baik. Bolehkah makan coto? Boleh. Siapa yang melarang makan coto? Siapa yang melarang Anda siapa yang melarang Anda makan makanan tidak sehat? Nggak ada yang melarang, silakan aja. Tapi ingat, itu punya konsekuensi terhadap gen kita. Kalau Anda yang sekarang, maaf ikhwan di sini yang belum menikah, Anda sekarang hidupnya nyampah, maka Anda akan menyiapkan generasi sampah juga yang gennya cacat. Beneran, saya nggak bercanda loh ini. Artinya ke depannya ketika akhwatnya yang sama-sama tiap hari makan nggak sehat, ikhwannya juga makan nggak sehat, maka ketemu mereka nanti anaknya, nauzubillah min zalik, juga tidak akan sehat. Bayangkan, generasi ke depan tuh generasi kerupuk. Generasi kerupuk itu apa? Ya karena mungkin bapak ibunya hobi makan kerupuk tiap hari. Kerupuk secara mental juga dapat. Maksudnya gimana? Gimana mau punya mental pejuang, mental jihad kalau nanti ada jihadnya gitu kan, misalkan. Tiap hari makan kayak begitu. Mau jihad kayak apa? Mau bangun malamnya susah minta ampun? Mau jihad kayak apa? Katakanlah berjuang. Gak usah cita perang dulu deh. Berjuang malam-malam untuk bangun susahnya minta ampun. Berjuang katakanlah untuk baca Quran 1 juz susahnya minta ampun. Tapi berdiam diri WhatsApp sejam 2 jam bisa. Faktanya begitu. Gitulah generasi umat ini zaman sekarang. Ya, ketika suaminya mau nikah lagi, ributnya minta ampun. Ya. Gitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu yang terjadi, mungkin bukan mungkin, salah satunya adalah karena makanan. Maka kembalikan makanan itu kepada substansi dasarnya. Jadi kalau Anda pengen makan alpukat, ya makan alpukat, tapi jangan kasih sirup, jangan kasih susu. Makan alpukatnya. Bahkan kemarin subhanallah saya dapat penelitian lagi dari seorang teman juga yang jelaskan bahwa ternyata biji alpukat itu bisa dibikin minyak biji alpukat yang ternyata mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Bahkan biji alpukat itu kalau Anda parut gitu kan, lalu Anda seduh dengan air juga sudah jadi kayak teh antioksidan. Masya Allah kan. Alpukatnya mengandung lemak yang baik. Ya, kita punya tempe ketemu dengan alpukat kayak begini, atau tempe ketemu kurma, itu ya jauh lebih baik kalau menurut saya daripada Anda makan 1 mangkok bubur ayam. Gitu.
Ya, makanya kayak begini sebenarnya jauh lebih sehat. Dan sebenarnya kalau udah biasa mah enak. Kalau udah biasa mah enak. Contohnya gimana? Ya kalau nggak biasa makan sayur kayak begini, Anda bisa bikin sambelnya. Sambelnya jangan pakai sambel kemasan. Kasih kurma diulek. Nanti sayurnya di twing gitu. Dicocol. Udah pernah nyobain belum sambal kurma? Enak. Cobain deh ya. Sambal kurma, buat gantinya gula pasir. Enak. Dan ininya, tengahnya ini juga bisa diganti dengan sambal kurma tadi. Jadi kalau Bapak Ibu, ini kan tengahnya ini kan alpukat. Kalau mau diganti sama kurma bisa, bukan kurma, sambal juga bisa. Nggak usah bikin yang pedes-pedes, nanti bikin sambal kayak begitu, kasih kurma jeruk cabai rawit sama apa tadi? Bawang putih ya. Nah, taruh di tengahnya ini. Terus dihancur-hancurin, jadilah tempe penyet. Sehat. Ya, dan tidak digoreng. Kan nggak digoreng. Ya. Kenapa nggak digoreng? Ya, cobalah mulai hindari yang digoreng-goreng mulai sekarang. Coba 7 hari ke depan. Ya, Bapak Ibu kalau mau sehat, coba lakukan tantangan ini. Mau nggak? Mau? Kalau mau boleh saya terusin. Kalau nggak mau ya nggak usah. Yang jawab cuma 1 orang. Mau nggak? Allah saksinya ya. Allah saksi. Pertama, nanti mulai besok kurangi makan nasi putihnya. Mulai sedih? Mulai sedih. Kurangi makan nasi putihnya. Yang kedua, kurangi kalau bisa nggak usah makan nasi putih nggak apa-apa. Ya, yang kedua gula pasir. Coba nggak usah makan gula pasir sama sekali. Caranya gimana? Coba menghadap cermin, lalu tatap diri Anda dan yakinkan bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula. Kedua kan? Yang ketiga apa? Tepung. Kenapa tepung? Ya karena banyak tepung-tepung yang ada saat ini sudah termodifikasi tepungnya dan tinggi indeks glikemisnya. Ya, tiga ya. Nah, yang keempat minyak-minyakan. Coba 7 hari dulu. Ya, nanti kalau sudah terbentuk kebiasaan sehatnya, oke silakanlah makan suka-suka deh. Ya. Kalau Anda mau makan yang nggak sehat, Anda harus punya kebiasaan sehat yang jauh lebih banyak daripada makanan tadi yang Anda makan. Silakan. Meskipun nanti pada akhirnya Anda sudah mulai mikir, kalau sudah nggak sehat, kalau sudah makan nggak sehat, biasanya tubuhnya akan berontak, nggak mau, nggak suka dengan yang nggak sehat. Anda kan lihat makanan-makanan yang tinggi gula gitu, udah nggak tertarik sama sekali. Cake yang penuh dengan pewarna, udah nggak tertarik lagi. Itu yang benar. Ya, lihat gorengan udah nggak tertarik lagi. Ya, lihat misalkan abang-abang bubur ayam misalkan yang jualan, sudah pengen mengucapkan selamat tinggal kepada beliau. Sarapannya ganti bang, buah gitu kan. Tidak apa-apa, sekali-sekali silakan. Ya. Dan bisa kok bikin bubur ayam yang sehat, tenang aja. Bikin bubur ayam sehat bisa, bikin mie ayam yang sehat bisa, bikin bakso yang sehat bisa. Itu ada ilmunya semua, tenang aja. Ya, dan jangan salahkan makanannya, karena makanan itu ya sebenarnya nggak ada masalah dengan makanan, kebiasaan kita yang bermasalah. Sering saya sampaikan, orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang, nggak ada masalah dengan nasi Padang. Tapi bedanya apa? Bedanya nasi beras orang Padangnya melus tidak seperti beras sekarang, karena kebutuhan beras yang luar biasa akhirnya membutuhkan suplai yang besar sehingga ya semprot pestisida lagi, gitu. Benar nggak sih? Benar kan? Jadi berasnya zaman dulu sama zaman sekarang rodok beda, gitu kan? Apalagi orang tua kita zaman dulu ya masih suka minum air rendaman beras, air tajin itu sehat sebenarnya asal berasnya bener. Ini sekarang kalau minum air rendaman beras yang diminum apa? Air pestisida mungkin. Gimana mau sehat? Lagi-lagi kita tidak bisa kontrol mereka. Ya, yang kita bisa kerjakan apa? Ya apa yang masuk ke mulut kita aja lah. Ya. Sudah kayak begitu zamannya, zaman fitnah luar biasa kayak begini. Ya. Jadi
kalau kita sudah ngerti konsepnya, baru sekarang maka kita akan mulai mikir kira-kira saya makan ini bikin sakit nggak? Kalau bikin sakit jangan makan. Udah tahu maaf mie instan nggak sehat, udah nggak, jadi jangan dimakan. Cari mie yang lain yang sehat, banyak. Ya, kenalkan masyarakat dengan makanan-makanan sehat. Jadi kalau nanti, ya mudah-mudahan nanti kalau ke depan kalau kita bikin tablik akbar lagi di sini ya, mudah-mudahan kita bikin bazar sehatnya. Jadi mengenalkan masyarakat dengan produk-produk sehat, dengan industri-industri rumah tangga. Simple ya, asal mau saja. Tapi kitanya juga harus komitmen untuk apa? Untuk menjaga badan. Jangan sampai apa tuh namanya? Ya. Misalkan nih ya, sekarang daftar haji, saya mungkin di Lampung, misalkan Lampung ini 10 tahun lah misalkan. 10 tahun tuh lama loh daftar haji. Daftar sekarang, waktu mau berangkat, medical check up-nya nggak bisa berangkat. Banyak orang begitu? Banyak. Gara-gara apa? Gara-gara isi piring yang nggak pernah berubah dari dulu. Isinya karbo lagi. Ya, nasi berlebihan, tepung berlebihan, gula berlebihan, minyak berlebihan. Ya, puasa jarang. Kalau Anda pengen makan yang nggak sehat, saya kasih syarat. Syaratnya apa? Anda sudah rutin puasa, itu yang pertama. Sehari Anda biasa minum air 2-3 liter. 80% atau 3/4 isi piring Anda sayur sama buah. Nah, silakan cheating. Silakan curi-curi makan. Tapi masalahnya ini cheatingnya tiap hari. Curinya tiap hari, gimana mau sehat? Ya. Dan lagi-lagi saya sampaikan bahwa ibadah itu butuh fisik yang kuat. Ya, maka jaga baik-baik berusaha badan kita ini agar jangan sampai sakit. Kalau kita banyak makan, nanti lama-lama iman juga lemah. Ya, iman kita bisa lemah dengan terlalu banyaknya makan. Ya, Allah lebih suka orang yang berpuasa daripada orang yang kekenyangan. Allah lebih suka. Karena hati kita bisa dekat dengan Allah kalau kita berpuasa, bisa lebih dekat dengan Allah kalau kita berpuasa. Itu sebabnya doa orang-orang yang puasa itu mustajab. Besok kan Senin nih, ya. Kalau nggak ada uzur, puasalah. Ya, niatkan karena Allah dan yakinlah bahwa maghrib pasti akan datang. Tenang aja. Kadang-kadang setannya akan datang kan. Nanti haus, nanti ini loh macam-macam gitu kan. Apalagi tuh pakai dalil yang kalau temanmu mengajakmu makan lagi puasa, maka makan gitu kan. Kalau ente sering puasa silakan. Ini puasa setahun sekali, Senin Kamis. Baru saja mau puasa, Masya Allah dibatalin. Karena ada hadisnya, kata Nabi pernah berbuka puasa, kemudian jelang-jelang berbuka saat itu ketika disajikan makanan, itu Nabi yang sering puasa. Tolak, saya lagi puasa hari ini, maaf ya. Dan jangan deket-deket sama mereka yang nggak puasa. Gitu caranya, ya. Insya Allah. Jadi, dan itu banyak sekali faedah yang bisa. Bahkan yang terakhir mungkin sebelum kita lanjutkan tanya jawab. Ada buku yang saya baca, judulnya Longevity Solution. Buku ini dikarang oleh 2 dokter di Amerika, seingat saya. Versi Indonesianya sudah ada yang terjemahnya. Judulnya Panduan Hidup Sehat Berpuasa. Masya Allah, tabarakallahnya apa? Isi buku ini adalah puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Dan dia menceritakan tentang bagaimana pasien-pasien mereka ya, yang subhanallah yang sudah pakai insulin sekian tahun, ada 20 tahun itu ternyata bisa bebas insulin dengan cara dikendalikan atau dikontrol dengan puasa. Luar biasa kan? Jadi kita punya banyak toolsnya, tapi kita tidak manfaatkan. Ya, coba mulai rutinkan. 11 hari dalam 1 bulan kita berpuasa, 2 kali 4 ya 11 hari. 2 kali 4 8 Senin Kamis, kemudian ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. 19 hari yang lainnya kita mulai kendalikan makan. Ya, makan tidak perlu sering-sering, sekali makan udah cukup. Ya. Yang nanti akan jadi etalasenya apa? Badan kita. Badan kita kan kelihatan nanti. Meskipun dia bawa infus water tiap hari gitu kan, untuk menunjukkan ke orang, tapi badannya masih melentang-melentung gitu. Dalam artian belum tampak terlalu perbedaan, ya mungkin masih banyak habit atau kebiasaan dia yang belum diubah. Ya.
Dan lagi-lagi buat sekali yang saya sampaikan, kalau kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah tapi ketaatan rasa syukur, maka insya Allah itu akan berpahala. Jadi Anda minum madu dapat pahala, Anda minum kunyit dapat pahala. Ya, dan bersedekah itu ya, selain memang yang terbaik untuk keluarga, memang sedekah paling baik baru keluarga. Yang tidak kalah baiknya adalah bersedekah untuk diri sendiri. Jadi ketika Anda makan makanan yang sehat dan diniatkan sedekah untuk diri kita, maka insya Allah akan dapat pahala juga. Ya, maka jangan lagi sampahin badannya, jangan lagi masukin makanan-makanan yang tidak sehat di badannya, gitu ya. Cobain, makanin. Nggak mau. Ada yang mau nggak? Tempenya dimakan dulu. Ini juga dimakan. Kok mukamu sedih gitu sih makan tempe? Enak kan? Kasih sumringah gitulah. Kok sedih gitu? Ya. Salah satu amal kebaikan yang perlu kita biasakan adalah memberi makan orang lain. Anda tahu kenapa? Gini. Jadi kalau mulai sekarang, kalau Anda sudah ngerti ilmunya, maka Anda tidak mau lagi ditraktir orang. Anda maunya mentraktir. Ya. Kenapa? Begini. Makan yang kita makan, Bapak sekalian, itu akan berubah menjadi daging, otot, darah, segala macam dalam badan kita. Sebagian akan keluar. Ketika Anda memberikan makan untuk orang lain, maka makanan, misalkan dia orang baik, orang soleh gitu kan, maka makanan tadi pastinya akan menjadi bagian dari badannya. Pasca makanan tadi menjadi bagian, maka Anda sudah dapat pahala dari ibadahnya dia. Paham maksudnya? Jadi salah satu pahala atau amal jari yang banyak orang lupa itu adalah memberi makan. Beri makan. Siapapun lah, misalkan di masjid kayak begini gitu kan, Anda dapat pahala insya Allah. Ya, jadi jangan mau lagi ditraktir. Kalau lagi ada kesempatan untuk bayarin, apalagi orang-orang yang Anda kasih itu orang-orang baik, Anda tahu orang baik, tapi tidak baik pun insya Allah juga tidak masalah. Makanya Umar bin Khattab pernah disebutkan sebuah riwayat waktu beliau menjadi khalifah, itu dia mengundang seluruh penduduk Madinah saat itu untuk berbuka puasa bersama khalifah. Kisahnya begitu. Datanglah penduduk Madinah. Datang waktu bukanya sudah tiba, penduduk Madinah tadi akhirnya dibukakan dengan minum air putih. Dengan minum air putih. Setelah itu kan mereka bertanya lagi kepada ajudannya gitu kan, pengawalnya nih, makan apa lagi nih? Kan kita mau makan sama khalifah, makannya pasti enak gitu kan. Ternyata nggak ada lagi makanan. Cuma minum air putih doang, tapi subhanallah, bayangkan dengan air putih tadi Umar mendapatkan pahala puasa penduduk semadinah coba. Luar biasa kan? Nah, kalau nanti besok, jadi saya punya tipsnya kalau saya. Jadi kalau nanti Anda besok nih ketemu sama teman yang puasa juga misalkan, ajak buka puasa bareng. Oke? Waktu dia mau makan, makanan Anda kasih ke dia, maka dia kasih ke Anda. Maka Anda dapat pahalanya dia, Anda ngasih pahala ke dia juga. Oh gitu ya. Gitu caranya. Jadi kita nggak pernah nggak pernah kehilangan momen untuk mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Ya, kalau nanti besok puasa. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lain waktu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.